Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fiana Irisa Fitri dari Fakultas Kedokteran Universitas Bagaimama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai septum deviasi dan juga hidung tersumbat. Hidung tersumbat merupakan salah satu keluhan yang sering dialami oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah septum deviasi. Oleh karena itu, gambaran dari CT scan adalah prosedur utama yang sering digunakan untuk mendiagnosis kelainan tersebut. Gambaran CT scan yang paling sering dipakai yaitu CT scan sinus paranasal. Septum deviasi ini akan mempengaruhi parameter morfologi fasial seperti jarak interalveolar dan jarak rotasi rahmatan, menyebabkan perubahan kompensasi pada dinding hidung lateral dan deviasi septum yang berhubungan dengan asimetri dasar hidung dan daerah palatal. Septum normal itu berbentuk tegak lurus di tengah pada rongga hidung. Baik, kita masuk pada apa itu septum deviasi. Septum deviasi adalah septum yang tidak lurus di tengahnya yang membentuk deviasi ke salah satu atau ke dua rongga hidung ini, menyebabkan penyempitan rongga hidung dari yang ringan hingga yang berat yang mengganggu fungsi normal hidung dan dapat menyebabkan komplikasi apabila tidak segera ditangani. Kemudian apa sih penyebab dari septum deviasi? Yang pertama itu dapat disebabkan oleh bawaan, faktor genetik yang menyebabkan pertumbuhan abnormal, kemudian adanya trauma. Trauma di sini merupakan penyebab paling sering. Dapat terjadi setelah kelahiran, selama proses partus, atau bahkan selama perkembangan janin dalam rahim. Kemudian karena adanya infeksi dan juga kekuatan mekanis yang disebabkan oleh neoplasma hidung. Meskipun batas superior dan inferior septum nasi telah menetap, tulang rawan septum nasi masih terus tumbuh sehingga akan menyebabkan septum deviasi terjadi. Kemudian untuk gejala dari septum deviasi itu tersendiri, pertama yaitu hidung tersumbat. Septum deviasi dapat menyebabkan terhalangnya satu atau kedua saluran hidung sehingga penderita sering mengalami sumbatan pada hidungnya. Sumbatan hidung ini memang bukan penyakit yang berat, sehingga seringkali disepelekan oleh masyarakat. Namun, gejala dari sumbatan hidung tersebut dapat mengganggu aktivitas penderita dan berpengaruh terhadap kualitas hidup penderita. Keluhan lainnya dapat berupa nyeri di kepala ataupun nyeri pada di sekitar mata. Selain itu juga bisa menyebabkan gangguan penciuman. Hal ini apabila terjadi pada bagian atas septum. Kemudian dapat menyebabkan nyeri tenggorokan karena adanya lendir di tenggorokan. Kemudian untuk bentuk-bentuk dari septum deviasi itu sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi Ladina. Dapat kita lihat di gambar, itu untuk tipe 1, deviasi anterior kecil di bidang vertikal yang tidak bersentuhan dengan saluran nasal, sehingga jalan nafas di sini tidak akan menyebabkan adanya gangguan. Untuk tipe 2, itu adalah deviasi anterior yang moderat dan unilateral yang mengganggu jalan nafas karena menyentuh nasal valve. Kemudian untuk deviasi tipe ketiga adalah deviasi vertikal posterior. Deviasi unilateral di dekat kongka, nasalis media dan terkait dengan kongka bulosa pada kongka nasalis media kontralateral. Kemudian untuk deviasi pada tipe keempat adalah deviasi septum berbentuk S dengan satu sisi di anterior dan sisi berlawanan di posterior. Untuk septum deviasi tipe kelima itu deviasi unilateral berbentuk spor yang menyentuh dinding lateral hidung, sementara septum lurus di sisi lainnya. Tipe keenam memiliki sulcus yang dalam di sisi yang berlawanan. Kemudian untuk septum deviasi tipe 7 itu gabungan dari septum deviasi tipe 1 sampai dengan deviasi tipe ke-6. Yang paling sering yaitu bentuk septum deviasi tipe S atau
tipe 4 dan tipe 5 itu berbentuk spor. Kemudian untuk pengobatannya dapat dilakukan koreksi septum. Koreksi septum adalah prosedur yang dapat dilakukan pada pasien yang mengalami deviasi septum. Koreksi septum sendiri dapat dilakukan melalui reseksi submukosa atau septoplasti. Tujuan utama sebagian besar pasien yang menjalani septoplasti adalah untuk mengurangi gejala dari penyumbatan hidung. Berbeda dengan operasi hidung yang mengubah struktur eksterna atau interna hidung untuk tujuan kosmetik atau menghilangkan gejala. Septoplasti hanya berfokus pada struktur internal untuk meringankan gejala. Dan apabila septum deviasi ini tidak segera ditangani, maka akan dapat menyebabkan beberapa dampaknya, seperti kecemasan, depresi, dan migrain, tetapi jauh lebih pada arah migrain atau nyeri kepala. Ini merupakan referensi dari pembahasan tadi. Mungkin sekian dari saya. Maaf apabila terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.